Ngapain lagi sih ngomong kopat-kopit ya kan? Itu di dunia udah kagak ada orang ngomong kopat-kopit. Orang sudah berbicara ini peperangan yang sangat besar karena yang dihadapi oleh Trump adalah City of London. Itu bukan perang kecil. Illuminati apa receh? Bukan. Ini ya? Okay. Ini perang yang sangat besar. Bagaimana Saudi membuka perjalanan haji kan? Tapi di sini orang dilarang berangkat. Wahai penggemar kopat-kopit, berhentilah Anda bicara itu. Ini kita, Asia Tenggara, dunia sedang berhati-hati, sedang cemas, sedang bimbang, sedang bersiap siaga menghadapi kemungkinan yang terjadi di Laut Cina Selatan. Sadarlah itu, wahai penggemar kopat-kopit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Guys, belakangan hari ini ada satu pimpinan TNI Angkatan Udara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa ada peningkatan eskalasi antara Cina dan Amerika di Laut Cina Selatan itu. Nah, dari pernyataan beliau itu, beliau menyatakan bahwa gini, beliau akan meningkatkan latihan militer kita dan mempersiapkan hal-hal terburuk yang terjadi. Ini menarik, ya, pernyataannya kalau kita baca di media, Jadi dia menyebutkan sampai begini, dia bilang, buat saya pedoman untuk masalah safety, keselamatan dan security keamanan, jangan menyederhanakan masalah. Kalau suatu saat nanti beneran terjadi, ini kita harus sudah siap. Nggak menutup kemungkinan itu semua terjadi walaupun kita semua tidak harapkan. Karena pastinya akan berlampak luas. Ini Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 1 Marsma TNI Tribowo Budi memang mengkonfirmasi, telah terjadi peningkatan eskalasi di kawasan tersebut, terutama antara Amerika Serikat dan Cina. Nah, kalau pandangan Babe mengenai hal itu gimana, Karena Babe kan sudah membaca ini dari awal nih sebelum ini, Babe juga sudah jauh-jauh hari sebelum orang bicarakan itu, Babe udah omongin ini nih. Gimana pandangan Babe? Saya sangat sambut baik ucapan dari Pak Tribowo ya, Marsma Tribowo. Memang begitulah ya. Karena itu kita sudah harus berpikir kemungkinan yang paling buruk yang akan terjadi adalah perang itu pecah. Baik yang di front Laut Cina maupun yang di front Timur Tengah, itu pecah. Nah, apa kita di sini? Karena itu ya, saya ingin mengingatkan bahwa per hari ini tingkat kesembuhan COVID-19 itu sudah mencapai 90%. Ya. Oleh karena itu mulailah berpikir soal ini, ya kan? Jangan berpikir sudah Mendikbud sudah keluarkan bahwa sekolah masuk 13 Juli. Minta lagi diperpanjang sampai akhir tahun. Ada skenario untuk itu ya? Kenapa nggak sekalian akhir zaman anak-anak bersekolah, ya kan? Kok akhir tahun tanggung amat? Ya, coba berpikirlah, ini masalah yang serius. Masalah yang terjadi di Laut Cina Selatan, yang terjadi di Timur Tengah, intinya yang terjadi di dunia itu sangat serius. Bagaimana sekarang Trump menarik GI itu dari Eropa ya, dari Jerman, ditarik semuanya ke sini. Lalu bagaimana juga sekarang ada satu monumen yang dibuat di Miami, Florida, 2 tahun lalu berdiri. Itu yang membangun monumen itu tidak diketahui. Dia membebaskan tanah cukup luas untuk dirikan monumen itu. Itu sekarang ditonton, jadi menarik perhatian orang. Karena di situ monumen itu terdiri dari 4 dinding yang tidak menyatu, lalu di atasnya ada batu lagi. Saya lihat kalau dari segi arsitektur itu sebenarnya Stonehenge, seperti di England itu kan ada Stonehenge. Ini artinya pemakaman. Nah, ini pemakaman buat siapa? Karena dia mencantumkan di dinding dia itu adalah semacam prasasti yang isinya umat manusia disisakan 500 juta saja, disisakan 0,5 miliar saja. Jadi 6,5 miliar itu mau dikemanakan? Nah, sekarang orang pada tontonin, si pembuat itu adalah tidak diketahui, tidak diketahui sama sekali. Jadi menurut saya ada hubungan dengan kelompok Illuminati, ada hubungan dengan City of London. Jadi kita jelaskan sendiri ya, banyak orang yang menyebut istilah ini tapi tidak bisa merincinya. City of London itu adalah awalnya memang kota. Kota itu dibangun setelah invasi Romawi pada abad pertama. Tentara Romawi masuk ke London.
Seperti biasa, Romawi itu tidak menguasai tanah yang dikuasai, tidak menjajah, hanya melakukan perampokan kemudian pergi. Nah, di atas bangunan-bangunan yang berantakan itu berdirilah City of London. City of London itu didirikan oleh orang-orang Jewish. Nah, jadi penghuninya sampai sekarang itu turun-temurun, dan tidak jauh dari City of London dibangun obelisk semacam tugu ya. Di London itu. Dan perlu diketahui bahwa City of London itu mempunyai Lord Mayor, wali kota yang disebut Lord. Jadi hatta walaupun Queen Elizabeth itu tidak bisa masuk ke tempat itu tanpa seizin Lord Mayor. Lord Mayor nggak bisa. City of London. Iya, ya, ini yang harus diketahui. Perang ini sebenarnya peperangan yang sangat serius, ya kan? Kalau kita lihat antara Trump, Amerika yang dipimpin oleh Trump, melawan ini City of London. Lah, ini adalah serpihan-serpihan aja menghadapi Cina, kemudian di Timur Tengah melawan ini yang paling luar biasa akibat-akibatnya. Jadi tidak sederhana. Saya setuju. Jadi Illuminati itu kan hanya part of-nya City of London aja. Iya, part aja. Walaupun misalnya Bill Gates dan segala macam, City of London personelnya kita tidak ketahui. Ini yang sebenarnya sangat serius untuk kita pikirkan. Menghadapi masalah-masalah ini tidak sederhana, ya kan? Karena ada masalah dengan Hong Kong, ya kan? Tapi kita lihat perlawanan orang Hong Kong. Cina pun nggak berani masuk kirim pasukan militernya ke Hong Kong. Kan nggak ada. Cina mengirimkan pasukan militer. Hong Kong melawan, ya kan? Kita lihat juga misalnya India, dengan front India dengan Cina. Di perbatasan iya kan? Pimpinan India ada yang ketangkap kan? Pimpinan Cina kan ada yang ketangkap oleh orang-orang India kan? Dan lalu katanya antar dua pimpinan pasukan itu ada perundingan, saya nggak tahu, ya kan? Sejauh mana kebenaran berita itu. Jadi intinya apa yang terjadi ini nggak boleh dianggap enteng, satu hari satu waktu meledak, ya kan? Dan masing-masing saling tunggu menunggu, Tapi kalau sudah terjadi, ya kan? Itu akan ada akibat ekonomi yang serius bagi kita. Maka itu ya berhentilah bicara kopat-kopit, ya kan? Itu udah 90% kok, ya kan? Dan nggak usah khawatirkan lagi dengan PSBB. Saya sudah katakan PSBB akan sukses berat begitu pecah perang Laut Cina karena nggak ada bensin. Mobil mana yang mau ke jalanan, motor mana yang mau ke jalanan, ya kan? Sekarang sudah masanya kopat-kopit, udah kagak menarik lah diomongin lagi, ya kan? Rakyat pun sekarang dites juga ogah, rapid test pada ngelawan. Ya kemarin di Cilengsi kan sempat diusir. Seperti kasus Cilengsi, ya kan? Orang udah ngelawan. Jadi udah berhentilah jualan begituan, ya kan? Jualan kopat-kopit. Orang sudah tidak tertarik. Kita menghadapi masalah yang lebih besar dari kopat-kopit, ya kan? Ini masalah yang menyangkut akan hajat hidup bangsa-bangsa di dunia. Nggak sedikit. Buat Trump ini nggak ada jalan mundur, dia harus lakukan itu. Harus baku pukul nih. Harus baku pukul, dia sudah berhentikan Menhan-nya, ya kan? Itu bukan kecil. Dan kita lihat ada adegan di sebuah YouTube Trump kegirangan, ya kan? Ya, dia guling-gulingan, ya kan? Ya kan? Sama anak-anak, dia menyatakan kegembiraannya karena dia lolos dua hal. Dia lolos dari kopat-kopit, dia lolos dari demo. Dua masalah itu rasisme yang kemarin George Floyd, dia lolos dari situ. Kalau kopat-kopit masih ada, kok nggak menular kepada pendemo? Kan demo kagak pakai kedok di mulut, apa namanya tuh, masker. Kan nggak pakai kedok di mulut, pendemo, ya kan? Nggak ada yang kopat-kopit. Harusnya nular semua tuh ya? Harusnya nular, wong udah stok begitu ribuan orang. Demo puluhan ribu, ratusan ribu orang demo. Iya kan, di Kanada. Itu termasuk demo terbesar di Amerika pada masa ini ya? Dia hampir 34 kota dari 34 negara bagian. Dilanda oleh demo. Ya kan, jadi kita ini betul-betul ketinggalan zaman kalau masih kopat-kopit, ya kan? Sudah harus memikirkan apa yang kita harus lakukan. Waktu nggak banyak, tinggal kurang lebih 1 bulan. Saya jangka pada bulan Juli itu terpecah itu perang.
Bulan Juli nih, Be? Bulan Juli ini pecah, nggak bisa lagi. Ya kan, mungkin tidak di Timur Tengah. Kalau saya lihat bagaimana Saudi membuka perjalanan haji kan, tapi di sini orang dilarang berangkat. Ya kan? Ya enggak? Iya. Saudi itu membuka untuk orang menjalankan ibadah haji. Hitungan saya bahwa itu berarti Timur Tengah begini-begini aja. Iya. Stagnan. Gitu, Timur Jadi Tengah. nggak terlalu eskalasi, nggak terlalu Tidak. di Timur Tengah, Be, ya? Tidak. Karena Saudi kan nggak sembarangan, bukan negara sembarangan kan. Ya, negara kaya. Di samping kaya juga dia cukup Intelektualnya tinggi, pimpinannya ya. untuk membuat keputusan. Ya, ibadah haji itu kan bulan awal Juli orang sudah pada rame di sana, sudah berkumpul orang. Sedangkan pada bulan itu saya perkirakan pecah perang di Laut Cina. Jadi tetap fokus Laut Cina, nggak akan fokusnya di Timur Tengah. Nah, itu akan terjadi stagnan saja. Di sana. Tapi ini yang akan terjadi. Ya, jadi menarik nih, ya, analisa dari Marsma Tribowo ini. Bahkan bukan cuma dari sisi analisa aja, dia sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan peningkatan latihan, baik siang ataupun malam, Be. Oh iya, harus. Ini menarik loh, Be. Harus, karena kita harus menjaga perbatasan kita bagaimanapun juga. Menjaga perbatasan kita. Kita nggak tahu kapal mana nanti yang akan nyelonong masuk ke Indonesia. Bisa saja, ya kan? Dan itu sudah harus siap siaga menjaga wilayah kita. Itu saya setuju. Iya. Nah, ini jadi teman-teman semua memang pembahasan mengenai kopat-kopit kalau kata Babe. Ini udah agak-agak dingin nih nasi istilahnya nih kan. Nggak perlu kita angetin lagi deh, dibuang aja kali, Be, ya, nih nasi nih ya. Iya, ngapain lagi sih ngomong kopat-kopit, ya kan? Itu di dunia udah kagak ada orang ngomong kopat-kopit. Orang sudah berbicara ini peperangan yang sangat besar karena yang dihadapi oleh Trump adalah City of London. Itu bukan perang cuma kecil. Illuminati apa receh. Bukan. Ini perang yang sangat besar yang dihadapi, akan mengerahkan persenjataan yang sangat canggih. Ya kan? Bahkan yang belum ada sampai yang belum kelihatan sekarang mungkin juga akan muncul nanti. Itulah dia, makanya siaplah bicara itu. Biarlah anak-anak pada sekolah 13 Juli masuk, jangan disuruh mundur lagi. Jadi pada bego antara anak kita kalau nggak sekolah. Ya Allah. Paling lama ya kita waktu orde baru, awal orde baru setelah melawan orde lama, libur tuh 6 bulan. Ya ini kan kita sekarang itu 6 bulan ada, Be, ya? 6 bulan ada. Ada libur, Be? Libur apa dulu tuh, Be? Ya kan karena kita terganggu sekolah kita pada demo. Pelajar-pelajar pada demo, KAPI. Pada masa pergantian itu, Be, ya? KMI demo, maka diliburkan, dihitung libur selama 6 bulan. Nah sekarang libur kita kalau hitung Maret, kan udah 4 atau 5 bulan libur. Kalau ditambah sampai akhir tahun, itu berarti 11 bulan. Kalau ditambah lagi sampai akhir zaman, ya Allah, apa yang akan terjadi dengan generasi Indonesia? Ya kan? Wahai penggemar kopat-kopit, berhentilah Anda bicara itu. Ini kita, Asia Tenggara, dunia sedang berhati-hati, sedang cemas, sedang bimbang, sedang bersiap siaga menghadapi kemungkinan yang terjadi di Laut Cina Selatan. Sadarilah itu, wahai penggemar kopat-kopit. Ya kan? Kopat-kopit udah habis lah. Udah 90% kok tingkat kesembuhan. Kenapa masih kopat-kopit terus? Itu kalau imbauan saya kepada pakar-pakar kopat-kopit. Iya kan? Iya. Ini menarik ya, teman-teman. Jadi memang Babe kan sudah ngebahas ini dari jauh-jauh hari sebenarnya. Dari semua orang belum ngebahas ini, Be. Belum ada orang yang ngebahas ini. Memang dari kalau kalian perhatikan di Macan Dialis kan sebelum-sebelumnya itu udah beberapa bulan yang lalu Babe udah menganalisa ini, guys. Bahwa dampak ini akan segera terjadi dan what next yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah sudah ada sambutan baik dari misalnya kayak Marsma Tribowo yang menyatakan bahwa TNI akan melakukan peningkatan defense-nya istilahnya. Peningkatan pantauannya agar Indonesia juga bisa menghadapi after kopat-kopit ini dengan lebih kuat gitu kan. Ini yang pihak kopat-kopit mesti paham ya. Perkembangan terakhir itu Korea Utara telah memutuskan segala hubungan dengan Korea Selatan. Itu tidak sederhana. Kita teringat kembali dengan perang
Korea tahun 52. Itu luar biasa, mengerikan. Wahai Kopat-Kopit, Anda harus tahu ini. Iya kan? Iya. Ya, coba teman-teman semua. Tapi intinya kita mengapresiasi ini, ya. Marsma Tribun. Oh iya, sangat luar biasa ya beliau ini ya. Iya. Jadi beliau sudah membuat pernyataan yang cukup mencengangkan dan cukup malah sebenarnya menguatkan hati kita nih, bahwa TNI pun siap untuk menghadapi hal terburuk apapun. Mudah-mudahan TNI juga dibekali dengan mental yang lebih kuat lagi sampai saat ini. Kalau memang dibutuhkan, kita pasti siap membela negara kita. Amin. Intinya teman-teman semua tulis komentar kalian di bawah bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini. Dan ini bukan hal yang sederhana, jangan anggap ini sebagai hal yang ringan dan enteng belaka aja. Tuliskan komentar kalian di bawah. Ini menentukan nasib bangsa kita ke depan. Apalagi khususnya buat kita generasi muda. Tulis komentar kalian di bawah. Kalau ini bermanfaat, like dan share. Sebarkan video ini ke seluruh sosial media kalian. Jangan lupa subscribe channelnya, klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.